Polisi menggeledah dua rumah Ketua KPK Firly Bahuri di Bekasi dan Jakarta Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti terkait kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi menggeledah rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri. Penggeledahan dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu di Bekasi, Jawa Barat, dan di Jakarta Selatan. Penggeledahan rumah Firly di perumahan Villa Galaxy Bekasi disaksikan pengurus RT dan RW setempat dan juga Ketua KPK Firly Bahuri beserta keluarga. Penggeledahan berlangsung dari pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain rumah milik Firly, polisi juga menggeledah dua rumah tetangga Firly. Ada tiga lah. Yang saya dapat informasi ada tiga. Ada tiga. Itu kediaman Pak Firly, Dua lagi tetangganya. Tetangganya. Iya. Yang merupakan purnawirawan Polri. Yang di sudut situ tadi, yang mungkin Bapak banyak melihat ya di sudut. Namun memang belum dilakukan penggeledahan di Belum, karena yang jaga rumah itu belum ada di tempat. Untuk pihak keluarga dari Firly Bahuri apakah ada di dalam rumah? Penglihatan kami tadi tidak ada ya, hanya penjaga rumah. Sementara usai penggeledahan rumah Firly di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, penyidik Polda Metro Jaya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa dokumen yang dibawa menggunakan koper hitam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti guna membuat terang kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Benar rekan-rekan, proses ini rangkaiannya dalam rangka proses penyidikan ya, yang tentunya masih berlangsung dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada dua tempat, yaitu di sekitar Jalan Kertanegara nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan juga di dalam perumahan Gardenia Villa Galaxy nomor 60 Bekasi Kota, mencari serta mengumpulkan bukti-bukti ya, yang tentunya dengan bukti itu nantinya akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani atau terjadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan di rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Ali Fikri menambahkan penggeledahan adalah proses hukum yang harus dihormati. Melalui pesan singkat, Ali Fikri menjelaskan KPK telah bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum. Kami mendapat informasi dari pemberitaan di media bahwa hari ini ada penggeledahan di kediaman Ketua KPK Firly Bahuri di Bekasi terkait penyidikan umum yang sedang dilakukan Polda Metro Jaya. KPK tentunya menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses hukum dan itu pun sepanjang sesuai mekanisme dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, kuasa hukum Firly Bahuri menyebut penyidik tidak menemukan barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo yang melibatkan Ketua KPK. Pihak penyidik Polda melakukan tindakan penggeledahan dimulai dari jam 12.30 sampai selesai. Kurang lebih 3,5 jam ya mereka melakukan penggeledahan terhadap rumah pribadi Bapak Firly Bahuri. Dari hasil penggeledahan pihak penyidik Polda, tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan kepada beliau. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri telah diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri Selasa 24 Oktober 2023. Dalam pemeriksaan, polisi menyatakan Firly mengakui ada pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, Firly membenarkan adanya pertemuan dengan Syahrul di lapangan bulu tangkis. Pertemuan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022 lalu. Polisi menyatakan foto Firly bersama Syahrul Yassin Limpo di arena bulu tangkis menjadi materi penyidikan. Terkait dengan foto yang beredar juga menjadi bagian dari materi penyidikan yang kita lakukan. Membenarkan. Sekira bulan Maret 2022. Saat ini sudah ada 54 orang saksi yang telah menjalani pemeriksaan baik dari pihak Kementerian Pertanian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan, Kompas TV.
Dua rumah Ketua KPK Firly Bahuri sudah digeledah polisi. Apa saja hasil temuan penyidik dari penggeledahan yang berlangsung kemarin? Kita tanyakan perkembangan terkininya ke jurnalis Kompas TV. Ada Triksi Valencia di Polda Metro Jaya dan juga nanti ada Dipo Nurbahagia di Gedung KPK Jakarta. Kita ke Triksi terlebih dulu. Triksi, jadi bukti apa saja yang berhasil didapatkan penyidik dari penggeledahan kemarin? Ya, Paskalis, dari penggeledahan yang dilakukan di dua tempat, yakni kediaman Firly Bahuri yang ada di Kertanegara dan juga yang ada di Bekasi, memang ada beberapa barang yang kemudian dibawa usai dari penggeledahan tersebut dilakukan. Seperti misalnya dari kediaman yang ada di Kertanegara, setelah dilakukan penggeledahan selama kurang lebih 3 jam, dilihat atau terpantau penyidik ini keluar membawa 1 buah koper, kemudian juga ada 1 tas lagi. Memang tidak disampaikan ataupun juga ada keterangan yang diberikan usai dari penggeledahan di rumah Kertanegara tersebut, apa saja barang-barangnya, kemudian apakah ini sudah cukup atau nanti akan dilakukan penggeledahan berikutnya, dan termasuk jumlah dari barang bukti atau alat bukti yang dibawa oleh penyidik seusai dari penggeledahan tersebut. Lalu kemudian kalau kita melihat yang ada di Bekasi, salah satu rumah atau kediaman Firly Bahuri juga yang dilakukan penggeledahan, memang disampaikan tidak ada barang alat bukti yang dibawa begitu. Namun Paskalis dan juga saudara, tentu kami harus menanti lagi seperti apa konfirmasi maupun juga pernyataan resmi dari pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini, baik dari Kabid Humas Polda Metro Jaya maupun juga dari Direskrim Sus Polda Metro Jaya, yakni Kombes Ade Safri, yang biasanya memang menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan, terutama khususnya dalam dugaan korupsi ataupun juga pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo. Jadi kalau dari penyidik sendiri, usai dari penggeledahan tersebut memang langsung kembali dan belum ada pernyataan resmi yang disampaikan, tapi beberapa hari sebelumnya memang sudah disampaikan bahwa ada dokumen-dokumen yang sudah disita. Ini adalah dokumen yang diberikan secara langsung baik dari pegawai KPK maupun juga dari Firly Bahuri selaku pimpinan KPK pada tanggal 23 Oktober kepada penyidik yang bertujuan ataupun juga yang berhubungan dengan kasus yang sedang diselidiki saat ini, Paskalis dan juga saudara. Jadi memang terkait dengan alat bukti, apakah memang sudah bisa memperkuat baik dari konstruksi hukum maupun juga dari pernyataan-pernyataan dan juga keterangan ataupun juga dari dugaan tindak pidana ini, apakah memang sudah terlihat dari alat bukti yang dikumpulkan, tentu ini masih menanti bagaimana pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya sendiri. Tapi yang jelas saat ini memang masih didalami maupun juga keterangan-keterangan yang masih diminta ataupun juga dianalisis dari keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh Polda Metro Jaya. Paskalis. Triksi, kemarin ketika penggeledahan Firly Bahuri dan juga keluarga ikut menyaksikan. Ini apakah mungkin ada intervensi? Ya, kalau dari pihak Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa memang maksud kami dari pihak KPK yang juga salah satunya ini dimintai untuk hadir dalam penggeledahan tersebut seperti yang di rumah di Jalan Kertanegara, dikatakan memang ini adalah permintaan dari Polda Metro Jaya sendiri ataupun dalam hal ini adalah penyidik di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Jadi tentu terkait dengan profesionalitas ini harus menjadi garis depan ataupun yang harus dipertahankan ketika memang sudah mengajak ataupun juga meminta dari pihak pegawai KPK maupun juga dari pihak Firly Bahuri sendiri dan juga ketua RT setempat untuk menyaksikan secara langsung terkait dengan penggeledahan. Tapi yang menjadi komitmen dari Polda Metro Jaya atau dalam hal ini adalah Direskrim Sus Polda Metro Jaya adalah membuat ataupun juga memeriksa dan juga mengusut setiap dugaan kasus dan juga pemeriksaan keterangan-keterangan baik dari saksi maupun juga dari terlapor dan pelapor ini secara profesional. Ini yang sudah ditekankan dan ini juga mengikuti arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mengatakan memang harus secara profesional dan segera untuk kemudian bisa membuat terang, termasuk juga untuk mengungkap apakah memang benar ada dugaan pemerasan maupun juga tindak pidana korupsi yang dilakukan dari pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setidaknya itu yang menjadi komitmen dari pihak Polda Metro Jaya,
di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Paskalis dan juga saudara, baik dalam pengumpulan barang bukti, pemeriksaan keterangan, termasuk juga mendalami setiap peran-peran dari saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan sampai saat ini, yang kita tahu sudah ada sekitar 54 saksi yang sudah dimintai keterangan. Paskalis. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan dari Polda Metro Jaya. Kini kita bergeser ke gedung KPK Jakarta. Dipo Nurbahagia sudah siap dengan laporannya. Dipo, sudah adakah pernyataan dari KPK soal penggeledahan rumah Ketua KPK Firly Bahuri kemarin? Sampai dengan saat ini kalau kita sebut pernyataan langsung belum ada, Paskalis dan juga saudara, walaupun pada beberapa waktu yang lalu ataupun pada hari kemarin sudah ada keterangan tertulis sebenarnya yang disampaikan oleh KPK dengan menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri, seperti apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, khususnya untuk penggeledahan rumah di Bekasi. KPK secara umum menanggapi penggeledahan ini menghormati proses hukum yang sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada Ketua KPK Firly Bahuri selama proses ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan KPK juga memastikan bahwa meskipun proses hukum tengah dijalani oleh Ketua KPK Firly Bahuri, tetapi pihak KPK memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu kerja dan juga kinerja KPK dalam proses pemberantasan korupsi. Nah, yang menarik adalah bahwa Ali Fikri juga menganggap Ketua KPK Firly Bahuri ini telah kooperatif karena sudah memenuhi panggilan baik itu oleh penyidik Polda Metro Jaya maupun Barreskrim Mabes Polri beberapa waktu yang lalu, dan juga sudah memberikan keterangannya terkait dengan dugaan ada tindak pemerasan yang dilakukan oleh dirinya kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Bahkan elemen-elemen lain KPK yang juga dipanggil oleh polisi ini juga sudah datang. KPK sendiri sudah memberikan dokumen-dokumen yang diberikan oleh KPK kepada tim penyidik yang memang dibutuhkan oleh penyidik. Itu artinya KPK mencoba memberi pesan bahwa KPK akan kooperatif, akan dengan senang hati bekerjasama dengan polisi dalam mengusut ataupun menyidik adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Tetapi sayangnya ketika ditanyakan terkait dengan penggeledahan rumah Firly Bahuri yang beralamat di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, belum ada jawaban spesifik yang kemudian disampaikan oleh KPK. Bahkan KPK terkesan melempar pertanyaan ini kepada polisi untuk kemudian dijelaskan kepada awak media. Mengapa rumah di Kertanegara ini menjadi menarik? Karena dalam laporan harta kekayaan ataupun LHKPN milik Firly Bahuri pada periode tahun 2022, dari 8 harta dalam bentuk tanah dan bangunan dengan total nilai 10,4 miliar rupiah, rumah di kawasan Kertanegara ini tidak masuk ke dalam LHKPN Firly Bahuri pada periode 2022. Akhirnya hal ini melahirkan spekulasi-spekulasi yang kemudian lahir dari mantan penyidik KPK dan juga sejumlah pihak lainnya. Bahkan ada wacana-wacana ataupun ada pemikiran bahwa rumah ini digunakan oleh Firly sebagai safe house untuk kemudian bertemu dengan sejumlah pihak kaitannya dengan pembicaraan soal korupsi. Artinya ini juga menjadi menarik untuk diklarifikasi oleh pihak KPK, walaupun sayangnya sekali lagi kita tahu pada hari ini juga sebenarnya akan ada pemeriksaan etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, tetapi dikonfirmasi Firly Bahuri mangkir, 3 pimpinan lainnya mangkir, dan hanya ada 1 pimpinan KPK yang kemudian akan hadir di sini ya atas nama Nurul Gufron. Artinya memang cukup sulit nampaknya untuk mendeteksi di mana sebenarnya keberadaan Firly Bahuri dan juga bagaimana kemudian tanggapannya terkait dengan penggeledahan terhadap harta-harta miliknya, Paskalis. Dipo, ini kan hari ini juga rencananya Dewan Pengawas KPK akan memeriksa pimpinan KPK. Jadi siapa saja yang akan diperiksa dan apa sebenarnya tanggapan Dewas soal desakan penonaktifannya Firly? Iya, saya ingin menjawab pertanyaan kedua Anda terlebih dahulu. Tadi juga kami sempat menanyakan hal tersebut kepada Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, tanggapannya terkait dengan wacana mundurnya Firly, wacana nonaktifnya Firly, tetapi tidak ada jawaban secara spesifik yang kemudian disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK, karena saat ini fokus dari Dewan Pengawas KPK adalah untuk memeriksa seluruh pimpinan KPK terkait dengan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri atas pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebenarnya dijadwalkan pada hari ini proses pemeriksaannya, tetapi tadi sudah kami konfirmasi Paskalis dan juga saudara kepada anggota Dewas KPK Albertina Ho yang menyebut nampaknya 4 pimpinan KPK ini tidak bisa hadir pada hari ini. Yang pertama, Ketua KPK Firly Bahuri secara
menurut saya cukup mengejutkan karena dirinya meminta proses pemeriksaan yang kemudian dilakukan pada hari ini dimundurkan setelah tanggal 8 November 2023. Tadi kami sempat mencoba menanyakan apa alasannya. Albert Naho menyebut tidak ada alasan yang disampaikan oleh KPK terkait dengan permintaan Firly Bahuri untuk dimundurkan. Artinya memang hal ini terus harus digali karena tentu kita juga patut mengetahui alasan apa yang kemudian membuat Firly meminta proses pemeriksaannya ini diundur. Kemudian juga ada nama Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang sedang sakit dan 2 Wakil Ketua KPK lainnya atas nama Johanis Tanak dan juga Alexander Marwata ini sedang dinas di luar kota. Artinya ada 4 pimpinan KPK yang kemungkinan besar akan dijadwalkan pemeriksaan ulang mungkin di minggu depan ataupun di waktu lainnya. Tetapi pada hari ini sudah dikonfirmasi pada pukul 2 siang hari nanti Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dapat hadir di gedung ataupun di kantor Dewan Pengawas KPK untuk kemudian memenuhi panggilan Dewas KPK untuk menyampaikan pengetahuannya terkait dengan pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang kemudian tentu ini juga menjadi masukan ataupun informasi yang cukup penting yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas KPK untuk betul-betul menilai apakah ada pelanggaran etik yang kemudian dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo pada beberapa waktu yang lalu. Paskalis. Terima kasih, Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta dan sebelumnya ada Triksi Valencia dari Polda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman.